Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hanum Az-Zahra dari NIM G0023164 kelompok B8. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang arteri sistem, vein sistem, dan neurosistem. Sebelumnya, arteri merupakan pembuluh darah yang alirannya keluar dari jantung. Kenapa seperti itu? Dikarenakan arteri ini berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tetapi ada satu arteri yang mengangkut karbon dioksida atau CO2 yang disebut dengan arteri pulmonalis. Lalu pada arteri terdapat peredaran sistematik yang dimulai dari aorta lalu keluar menuju ventrikel kiri, lalu naik menjadi aorta ascendens dan mendatar menjadi arcus aorta dan turun menjadi aorta descendens. Lalu kita akan melanjutkan penjelasan secara detail tentang aorta ascendens, arcus aorta, dan aorta descendens. Dan yang pertama yang saya lingkari di sini merupakan aorta ascendens. Pada aorta ascendens akan muncul dua percabangan, yaitu dextra dan sinistra, yang akan menjadi AA koronaria. Tetapi banyak AA koronaria yang pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Maka dari itu disebut sebagai end of artery. Lalu yang kedua ada arcus aorta. Bagian tersebut. Nah, pada arcus aorta akan muncul 3 percabangan arteri sedang yang ini yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Ketika percabangan tersebut adalah yang pertama brachiocephalica. Truncus brachiocephalica akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra atau right subclavian artery dan arteri carotis communis destra atau right common carotid artery. Arteri subclavia dextra akan bercabang-cabang lagi menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra. Sedangkan arteri carotis communis dextra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna ini akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Lalu percabangan kedua adalah arteri carotis communis sinistra atau left common carotid artery. Arteri ini juga akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna yang fungsinya sama dengan brachiocephalic. Lalu percabangan yang terakhir ada arteri subclavia sinistra atau left subclavian artery. Arteri ini akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Lalu yang terakhir ada aorta descendens yang merupakan lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta ini dibedakan menjadi 2, yaitu aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Aorta descendens yang terletak lebih superior dari diafragma disebut dengan pars thoracica, di mana aorta thoracica ini akan memvaskularisasi bagian perikardium, esophagus, interkosal dan sebagainya. Lalu ada aorta descendens yang terletak lebih inferior dari diafragma, yaitu disebut sebagai pars abdominalis, di mana aorta thoracica akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Lalu ada satu hal yang perlu diingat,
yaitu aorta descendens akan dibelah menjadi dua, yaitu sepasang arteri iliaka komunis, di mana arteri iliaka komunis ini akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga daerah ekstremitas bawah. Berlanjut ke sistem vena. Vena merupakan pembuluh darah yang alirannya mendekati jantung, berkebalikan dengan arteri. Vena ini pada akhirnya akan bermuara di atrium kanan, kecuali vena pulmonalis, karena vena pulmonalis akan membawa oksigen. Lalu vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Baik, vena cava superior merupakan penggabungan dua vena besar, yaitu dua vena brachiocephalica atau innominate veins dan juga vena azygos. Vena brachiocephalica adalah muara vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase darah di skeleton trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas seperti yang terlihat pada gambar. Lalu selanjutnya vena azygos. Vena azygos ini adalah vena yang mendrainase dari interkostal kiri. Vena azygos ini akan menyilang ke kanan, membentuk dua percabangan yang disebut dengan vena hemiazygos accessoria dan juga vena hemiazygos. Lalu ada vena cava inferior yang sudah saya lingkari, yang berada di bawah ini. Vena cava inferior ini akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Di ujung VCL, di bagian panggul, VCL adalah muara dari sepasang vena-vena iliaka komunis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Sistem syaraf adalah sistem yang menjamin dan memberi perintah ke sistem organ agar dapat bekerja dengan baik dan terkoordinasi. Sistem syaraf terdiri dari syaraf pusat dan syaraf perifer. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, sedangkan sistem syaraf perifer terdiri dari 12 syaraf kranialis dan 31 pasang syaraf yang keluar dari medula spinalis serta percabangan-percabangannya. Secara umum, struktur neuron terbagi menjadi badan sel atau soma sebagai pusat pematik rangsang dan akson sebagai penyambung atau kabel rangsang dari badan sel menuju ke terminal akson untuk disebarkan atau disalurkan ke neuron berikutnya. Dan juga untuk disalurkan ke sistem organ yang dituju. Lalu terdapat beberapa bagian-bagian syaraf. Yang pertama yaitu nukleus. Nukleus merupakan kumpulan badan sel atau soma di sistem syaraf pusat. Yang kedua ada traktus, yaitu kumpulan berkas-berkas akson pada sistem syaraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Yang ketiga ada ganglion itu sendiri, yaitu kumpulan badan sel atau soma pada sistem syaraf perifer. Lalu yang keempat ada nervus, yaitu kumpulan berkas-berkas akson di sistem syaraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menjulur bebas. Lalu yang terakhir ada plexus, yaitu anyaman nervus di perifer. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.